Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan membahas pertemuan berikutnya ya, yang kemarin kita sudah bahas tentang biaya produksi. Kali ini kita akan bahas tentang pendapatan nasional. Nah, jadi kalau untuk ya, jadi untuk pendapatan nasional ini juga sering muncul dalam soal-soal di UTBK. Nah, untuk pendapatan nasional di sini yang perlu kalian pahami yang pertama itu adalah kalian bisa menghafal semua rumus yang ada. Karena di sini rumus dari pendapatan nasional antara satu dengan yang lainnya itu berhubungan. Jadi ketika yang satu kamu tidak hafal, maka tidak akan bisa menjawab pertanyaan yang ada jika memang pendapatan nasional itu berhubungan dengan soal hitungan. Nah, jadi pendapatan nasional ini antara rumus yang satu dengan rumus yang lainnya itu saling berhubungan. Nah, kita lihat dari segi pengertian pendapatan nasional. Jadi di sini merupakan pendapatan yang diterima oleh masyarakat ya dari faktor produksi ya. Jadi di sini pendapatan masyarakat dalam suatu negara dan dihitung dalam jangka waktu 1 tahun ya atas dari penyerahan faktor produksinya. Faktor produksi itu kan ada 4. Ada dia sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan skill. Nah, kemudian dalam perhitungan pendapatan nasional ada 3 yang harus kalian pahami dari segi pendekatannya. Yang pertama itu pendekatan produksi. Jadi kalau pendekatan produksi di sini adalah jumlah dari nilai tambahnya. Ya, jumlah dari nilai tambah setiap barang yang dihasilkan. Jadi di situ akan terjadi misalkan kalau barang yang pertama ada 1, barang kedua ada 2, maka di situ akan langsung dijumlahkan nilai tambahnya selisihnya berapa gitu. Nah, ini yang disebut dengan pendekatan produksi. Yang kedua ada pendekatan pendapatan. Jadi pendekatan pendapatan ini jika kamu mempunyai pendapatan yang memang diterima dari pemilik faktor produksi. Faktor produksi yang 4 tadi ya, yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dari suatu negara ataupun dalam periode tertentu. Yang ketiga ada pendekatan pengeluaran. Jadi di sini pendapatan nasionalnya itu dihitung dari segala pengeluaran yang ada ya dari pelaku ekonomi. Baik dia dari dalam negeri maupun dari luar negeri ya dan dihitung dalam periode tertentu. Jadi kalau dia pendapatan seluruh pendapatan pemasukan yang diterima, kalau dia pengeluaran seluruh pengeluaran, baik itu dari dalam maupun dari luar negeri. Nah, untuk manfaat perhitungan pendapatan nasional, yang pertama itu untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Ya, apakah dia agraria, industri, ekstraktif dan lain sebagainya. Ya, jadi di sini memang melihat struktur perekonomian. Yang kedua, manfaatnya itu untuk mengetahui perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun. Apakah dia mengalami kenaikan atau penurunan. Jadi di sini biasanya dilihat dari pendapatan masyarakatnya. Nah, untuk mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat setelah dibandingkan dengan jumlah penduduk. Nah, jadi di sini biasanya jumlah penduduk ya dengan tingkat pendapatan ini bisa diukur dari apakah negara itu dikategorikan makmur atau dikategorikan miskin. Ya, jadi tergantung dari jumlah penduduk dan pendapatannya. Kemudian untuk membandingkan perekonomian antar negara. Nah, itu yang nanti ada biasanya kalau di negara-negara itu ada negara berkembang, negara maju, ya.
negara sedang berkembang, sedang ini. Jadi di sini semuanya memang melihat perbandingan. Kalau Indonesia masih negara berkembang, belum negara maju. Yang kelima, sebagai pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijaksanaan yang berkaitan dengan penggunaan ekonomi nasional, pembangunan ekonomi nasional. Jadi di sini dasar dari pemerintah untuk melihat apakah diperlukan pembangunan ya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi itu berbeda ya. Nah, itu dari manfaat perhitungan pendapatan nasional. Nah, sekarang kita lihat dari konsep-konsepnya ya. Ada yang disebut dengan gross domestic product atau GDP atau disebut dengan produk domestik bruto atau PDB. Itu sama ya namanya. Nah, untuk gross GDP ataupun PDB ya, ini merupakan seluruh jumlah pendapatan warga negara Indonesia yang ada di dalam negeri. Ya, ditambah dengan pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri. Jadi warga negara yang ada warga negara Indonesia di dalam negeri itu dijumlahkan lagi dengan pendapatan yang ada di luar negeri dengan warga negara kita sendiri. Ya. Jadi GDP ini pendapatan WNI dalam negeri itu ditambah dengan pendapatan di WNI luar negeri, itu disatukan. Nah, kemudian setelah GDP ada gross national product. Jadi perhitungan awalnya itu diawali dari GDP atau PDB. Ya, setelah itu baru bisa menghitung GNP. Seperti yang saya katakan tadi, rumusnya itu saling berhubungan. Jadi kalau satu kamu tidak hafal, maka kamu tidak bisa mencari. Karena kalau menghitung ini mulai dari GDP baru bisa kita hitung GNP-nya ataupun PNB-nya. Jadi di sini kalau dia GNP itu merupakan GDP dikurangi pendapatan asing dalam negeri. Maksudnya apa? Setelah kita tambahkan pendapatan warga negara Indonesia dari dalam negeri dan pendapatan warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, itu dikurangkan lagi dengan pendapatan asing dalam negeri. Berarti di sini pendapatan warga negara asing yang ada di Indonesia. Ya. Kan banyak warga negara asing yang bekerja di Indonesia, itu dikurangkan. Ya. Nah, kemudian setelah GNP, maka kamu bisa menghitung net national product atau NNP atau disebut dengan produk nasional neto atau PNN. Nah, jadi di sini kalau dia NNP berarti tadi jumlah GNP tadi itulah dikurangi dengan penyusutan. Ya, penyusutan dalam bentuk apa? Penyusutan modal ya dari segi proses produksi. Jadi di sini dilihat dari laba perusahaan yang diperoleh. Makanya NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan. Berhubungan nggak dengan GDP dan GNP tadi? Nanda. Nanda, ada orangnya? Iya, Mem. Berhubungan nggak? Kalau misalnya diketahui NNP, ini diminta adalah NNP. Maka yang harus kamu cari berarti kan harus ada GDP dan GNP kan? GNP, Mem. Iya, jadi di sini harus saling berhubungan dan kamu harus kuasai itu semua rumusnya baru bisa dapat hitungannya. Nah, kemudian ada dia NNI. Setelah kamu dapat NNP, maka ada lagi yang namanya NNI. Nasional ya, net national income ataupun pendapatan nasional netonya. Jadi di sini NNI ini merupakan bagian dari NNP yang dikurangi pajak tidak langsung plus subsidi ya. Jadi dikurangi pajak tidak langsung ditambah dengan subsidi. Nah, pajak tidak langsung ini biasanya berhubungan dengan balas jasa dari faktor produksi. Ya, misalkan kita menghasilkan barang dan itu dikenakan pajak oleh pemerintah.
ya, atau kita menerima upah ataupun gaji yang dikenakan pajak. Jadi seperti pajak penghasilan. Jadi di sini ada pengurangan pajak tidak langsung dari perhitungan net national income. Baru ditambah lagi dengan subsidi. Nah, subsidi ini biasanya dikaitkan dengan harga-harga yang ada atau harga-harga tertentu yang bisa dibuat lebih murah. Biasanya itu dalam bentuk BBM, pupuk, ataupun beras. Jadi NNI bisa dihitung jika sudah bisa dapat NNP, kemudian dikurangi pajak tidak langsung, ditambah subsidi. Nah, kemudian ada personal income, ya, atau PI, atau disebut dengan pendapatan perseorangan. Jadi di sini setelah dapat NNI, baru kita bisa dapat PI atau pendapatan perseorangannya. Jadi NNI dikurangi transfer payment, ditambah transfer payment, dikurangi laba ditahan, ditambah iuran asuransi, tambah iuran jaminan sosial, ditambah pajak perseroan. Ya, jadi di sini ditambah lagi poin-poinnya. Ya. Nah, kemudian setelah PI, maka ada yang namanya disposable income atau DI. Ya, jadi di sini merupakan pendapatan yang siap untuk dibelanjakan. Ya, untuk disposable income maka di sini dikurangi dengan pajak langsung, ya. Jadi pendapatan perseorangan atau PI dikurangi pajak langsung. Jadi biasanya kalau pajak langsung ini bebannya itu tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Nah, jadi contohnya kalau pajak penghasilan ataupun pajak pendapatan. Jadi memang di sini pajak pendapatan itu wajib dibayar per individunya atau per perusahaannya. Ya, tidak boleh perusahaan lain yang membayar. Jadi di sini yang disebut dengan disposable income ataupun pendapatan yang masih harus dibelanjakan. Nah, jadi dari semua rumus yang ada itu harus dihafal keseluruhannya agar bisa mencari DI. Misalnya yang ditanya adalah PI, apa aja yang harus kamu lewati? Mulai dari GDP, GNP, NNP, NNI, baru masuk ke PI. Nah, dan begitu seterusnya. Jadi, kalau salah satu kamu tidak hafal, susah mencarinya nanti. Ya, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Mem. Oke, kita lihat soal nomor 1. Jika pendapatan nasional didistribusikan merata secara sempurna, berarti ingat nak, kalau misalnya yang disinggung adalah pendapatan nasional, berarti di sini berhubungan dengan yang namanya kurva Lorenz. Ya. Kalau yang berhubungan dengan pendapatan nasional itu disebut dengan kurva Lorenz. Nah, sekarang yang ditanya adalah jika pendapatan nasional didistribusikan merata secara sempurna. Nah, syarat pendapatan nasional ya yang didistribusikan merata sempurna apabila X% dari pendapatan nasional itu dinikmati oleh X% jumlah penduduk. Ya, jadi misalkan 90% jumlah pendapatan nasional itu harus dinikmati dengan 90% dari jumlah penduduk. Jadi di sini X% jumlah pendapatan nasionalnya itu harus dinikmati oleh X penduduknya. Ya. Jadi berapapun X-nya itu harus dinikmati jumlah penduduknya. Sehingga kalau misalnya yang ditanya adalah pendapatan nasional didistribusikan merata secara sempurna, itu apabila tadi X pendapatan nasional dinikmati secara jumlah penduduk X persen juga, maka di sini kurva Lorenz-nya itu akan berbentuk garis lurus. Karena dia di sini merata sempurna. Ya, berarti di sini kurva Lorenz-nya nanti akan berbentuk lurus, garis lurus atau tidak melengkung. Dan dia berimpit.
ya, dan berimpit dengan garis diagonal. Jadi kira-kira mana jawabannya? Mem. E. Kurva Lorenz berimpit dengan garis diagonal. Itu jika pendapatan nasional dinyatakan ataupun didistribusikan merata secara sempurna. Oke, kita lihat soal nomor 2. Ini nanti di pembahasannya bisa kamu lihat dari psikologi ya. Nanti akan saya bagi. Nah, kita lihat untuk negara yang sedang berkembang pada umumnya. Nah, ini berkaitan dengan PDB dan PNB. Berarti kamu di sini harus tahu dulu apa itu PDB, apa itu PNB, dan apa itu pendapatan nasional. Ya, kalau PDB tadi itu sama dengan apa? GDP kan, Nak? Iya, Mem. Nah, GDP itu apa? Domestik bruto. Ya, berarti kan di sini jumlah barang dan jasanya itu jumlah barang dan jasanya dihasilkan oleh satu negara selama 1 tahun, ya kan? Ditambah lagi kalaupun misalkan PNB itu kan nasional. Berarti kalau nasional itu kan GNP-nya. Nah, jumlah barang ataupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara dalam 1 tahun, ditambah lagi dengan hasil barang dan jasa warga negara yang asing yang berasal dari luar negeri yang bekerja di Indonesia. Nah, kemudian kalau kita hubungkan antara PDB dengan PNB, berarti apa? Kalau kita lihat sedang berkembang. Nah, di sini catatan untuk kalau dia negara sedang berkembang, ya, biasanya karena negara itu belum maju, berarti di sini terjadi yang namanya pendapatan neto luar negeri, ya, ataupun disebut dengan investasi luar negeri, itu lebih kecil daripada investasi asing di dalam negeri, ya. Jadi atau sebaliknya, jika GDP lebih kecil dari GNP, artinya perekonomian tersebut sudah maju. Jadi di sini yang ditanya adalah untuk negara berkembang. Berarti pendapatan netonya dari pendapatan neto yang di dalam negeri ataupun investasi negara di dalam negeri itu biasanya lebih besar daripada investasi negara asing di negara tersebut. Berarti jawabannya apa? Untuk negara berkembang? Mem. Iya, PDB-nya lebih besar daripada GNP. Itu syarat untuk melihat apakah negara itu sudah maju ataupun masih berkembang. Jadi PDB itu biasanya lebih besar daripada PNB atau GDP lebih besar dari GNP. Oke, kita lihat nomor 3. Oke, ini kita mulai perhitungannya. Data yang dimiliki untuk perhitungan pendapatan nasional suatu negara. Ada government expenditure, wage, society expenditure, interest, export, rent, investment, import, profit. Oh, ini berarti kita lihat dari pendekatan ya, Nak. Tadi rumus pendekatan. Nah, berdasarkan data di atas, maka besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Nah, untuk rumus pendekatan pendapatan itu ada pendapatan nasional sama dengan, boleh kamu catat, pendapatan ya, pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan itu sama dengan ada dia wage ataupun gaji, ya, gaji ditambah dengan sewa ataupun rent, ditambah dengan interest ataupun bunga, ditambah dengan profit ataupun laba.
Jadi kalau ditanya pendekatan pendapatan, maka rumusnya adalah gaji ditambah sewa, tambah bunga, ditambah laba. Kira-kira berapa? C. C. Iya, jadi kalau dia pendekatan pendapatan, ingat aja, segala yang berhubungan dengan pendapatan. Nah, nanti kalau dia pendekatan pengeluaran, rumusnya beda lagi. Ada dia dari government expenditure, society expenditure, nah kemudian ditambah investment, ditambah impor kurang ekspor gitu, ekspor kurang impor gitu. Jadi memang dia ada rumus-rumus sendiri yang memang kalau ditanya mengenai pendekatan. Nah, kalau untuk pendapatan nasional yang rumus berkaitan, nanti boleh kamu cari ya, karena memang soal yang saya buat baru 3 ya, karena memang baru sempat ini. Tapi nanti boleh kamu tanyakan apabila kamu menjumpai soal-soal dari hitungan pendapatan nasional, kamu boleh jumpai ya. Nanti kita akan diskusikan di secara langsung ya. Oke, sampai sini bisa dipahami, Nak? Benar kalau dihafal rumusnya, dipahami udah gampang. Tinggal hitung karena biasanya akan disajikan data seperti ini untuk perhitungan dari pendapatan, ya. Itu saja untuk hari ini. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Pas? Oke, nggak ada ya. Oke, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ma'am.